Saya sudah share screen untuk standar isi penelitian. Ya. Mohon arahan dan bimbingan Ibu. Ini saya sudah coba isi. Mhm. Untuk rasional standarnya, Bu, ini yang saya saya tulis, penilaian penelitian merupakan proses penting dalam menjaga mutu penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Madiun. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penelitian yang dihasilkan memenuhi kriteria ilmiah yang bermutu, relevan dengan bidang keahlian, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyusunan standar penelitian dapat digunakan sebagai acuan sehingga penilaian penelitian dapat berjalan sistematis, ilmiah, dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kemudian untuk subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar, 1. Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik, 2. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, 3. P3M, 4. Ketua Jurusan, 5. Koordinator Program Studi, 6. Dosen, 7. Mahasiswa. Adapun definisi istilah yang sudah disusun, 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian penelitian yang harus dilakukan oleh PNM. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Penilaian penelitian merupakan proses evaluasi terhadap kualitas, relevansi, dan kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan atau dengan peneliti pada institusi lain. 4. Proposal penelitian adalah dokumen yang menguraikan rencana penelitian, termasuk tujuan, metodologi, dan luaran yang diharapkan, serta rincian lain yang juga meliputi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ketua dan anggota tim peneliti. 5. Luaran penelitian adalah hasil dari kegiatan penelitian yang dapat berupa publikasi, paten, prototipe, atau produk inovatif lainnya. Untuk pernyataan isi standarnya dijabarkan dalam 5 pernyataan standar. Yang pertama, PNM menetapkan kriteria penilaian penelitian yang mencakup orisinalitas, relevansi, metodologi, kontribusi terhadap bidang keilmuan, dan dampak sosial. Yang kedua, penilaian dilakukan secara berjenjang, melibatkan reviewer internal dan eksternal yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian. Yang ketiga, seluruh proses penilaian harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peneliti. 4. Proposal penelitian harus dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan peta jalan penelitian dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh P3M. 5. Penilaian terhadap luaran penelitian mencakup dampak ilmiah, teknologi, dan sosial dari hasil penelitian, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk strategi pelaksanaan standar, yang pertama, P3M merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kriteria penilaian penelitian yang meliputi orisinalitas, relevansi, metodologi, kontribusi terhadap bidang keilmuan, dan dampak sosial. 2. P3M mengadakan pelatihan untuk reviewer guna memastikan bahwa penilaian penelitian dilakukan dengan standar yang konsisten. 3. Setiap hasil penilaian harus disertai dengan umpan balik yang dapat membantu peneliti dalam meningkatkan kualitas penelitiannya. 4. P3M melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar penilaian ini. 5. P3M merumuskan dan melaksanakan sosialisasi peta jalan penelitian dan standar mutu penelitian. 6. P3M merumuskan dan melaksanakan sosialisasi dan atau pelatihan tentang jenis-jenis luaran penelitian
dan bagaimana cara menghasilkan luaran penelitian. Adapun untuk indikator ketercapaian standar, yang pertama, PNM memiliki standar penilaian penelitian dan borang penilaian penelitian. Yang kedua, PNM memiliki reviewer penelitian internal. PNM bekerja sama dengan reviewer penelitian eksternal. Yang ketiga, peningkatan sebesar 30% jumlah penelitian yang lolos seleksi dan didanai setiap tahun. 4. Seluruh proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian masing-masing program studi. 5. Peningkatan 10% peningkatan 10% jumlah dan kualitas luaran penelitian yang dipublikasikan di jurnal bereputasi setiap tahun. Peningkatan 10% jumlah paten atau produk inovatif yang dihasilkan. Peningkatan 30% dari jumlah mahasiswa yang terlibat aktif dalam penelitian. Peningkatan 20% dari penelitian kerjasama. Dokumen terkait dalam pelaksanaan standarnya ada rencana strategis, pedoman rencana induk penelitian, formulir pendaftaran penelitian, surat pernyataan peneliti, formulir keaslian penelitian, dan pedoman penelitian. Dan referensinya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tentang KKNI, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk sementara bagian yang standar penilaian penelitian, demikian Mas Anton. Ya, langsung saya komentari nih, Bu. Yuk, ya, Mungkin ke silakan. di rasional standar ini. Nah, nanti Bu, ini sudah Siap. apa namanya memenuhi sebenarnya. Cuman saya mungkin nanti nitip di statementkan berkaitan dengan rujukan yang ada di panduan P3M ya, kalau di sana misalnya ya. Nah, Oh, itu disisipkan gitu Bu ya. jadi Iya. tidak hanya pada konteks standar ini untuk memenuhi apa namanya penekanan di standar penilaian saja, tapi juga memenuhi unsur penilaian yang sudah ditetapkan di dalam panduan. Nanti panduannya memang akan jadi dokumen turunannya standar ini. Sama RIR mungkin ya, karena kan yang dinilai itu termasuk salah satunya kesesuaian dengan topik riset yang ada di RIR. Jadi nanti ada statement yang mendukung juga kaitannya dengan pelaksanaan panduan PDKM, panduan penelitian sama RIR. Mohon maaf Bu, RIR itu rencana induk Rencana induk riset. Kalau di tempat kami namanya RIR, oh nggak ya, tahu kalau di PNM seperti apa. penelitian. Rencana induk penelitian. Mm. Kemudian RIP berarti ya. Nah, terus ke bawah, Bu, di ini pernyataan isi. Pernyataan isi. Ya, di Yang ini pernyataan isi, nggih. definisi istilah Nah, nggak ada masalah Bu. nanti disesuaikan sama ini pernyataan sama strategi. Pernyataan isi. Siap. Ya, saya langsung ke pernyataan isi dulu. Nah, secara struktur sebenarnya terpenuhi semuanya. Cuman salah satu hal yang harus disoroti di pernyataan si standar itu tidak hanya apa namanya di di rasional saja, tapi juga klaim-klaim yang ada di pernyataan isi. Biar terbudaya juga Bu, bahwa semua harus linear dengan apa yang tercantum di RIR. Karena RIR itu kan dibentuk sekaligus untuk memenuhi visi PNM. Jadi nanti PNM menetapkan kriteria penilaian yang tercakup gitu ya. Tapi mungkin bahasanya bahasa bahasa standar ya. Nanti mungkin disesuaikan. Intinya prinsipnya saya memahami sih. Sama. Mungkin nanti di PPT saya itu kan ada beberapa contoh atau mungkin melihat punyanya teman-teman yang kemarin sempat saya revisi. Siap, siap. Secara struktur insya Allah sudah memenuhi semua ya Bu. Nah, kalau misalnya di poin keempat itu sudah mengikuti peta jalan penelitian. Nah, ini mungkin konsistensi saja. Kalau memang disebutnya RIR, berarti nanti pakai RIR. Kalau disebutnya peta jalan, nanti pakai peta jalan. Sama Siap.
dijaminkannya di standar penilaian ini itu dijaminkannya mulai dari proposal sampai berakhirnya di publikasi itu sesuai dengan apa yang konsisten gitu kesesuaiannya yang ada di RIR maupun di peta jalan menyebutnya nanti biar konsisten aja. Siap. Nah, kemudian setiap pernyataan ini harus ada operasional strategi. Nah, yang saya belum lihat itu justru kita tolong ke bawah ke strategi. Siap. Di strategi ini Bu, nanti mungkin biar runut ya. Di apa namanya P3M itu kan ada reviewer. Reviewernya ini kan mulai mereviewnya dari pengusulan proposal, ya kan? Sedangkan penilaian itu tidak hanya soal aktivitas dapat hibah atau tidak dapat hibah kan sebenarnya, tapi penilaian itu sendiri merumuskan mulai dari pengusulan awal sampai berhasilnya menghasilkan riset saya agar keterlibatan program studi juga punya peran, ini mohon di bagian strategi juga diperankan. Misalkan program studi bersama seluruh tim peneliti menetapkan usulan penelitian di tiap tahunnya minimal misalkan S-1 atau semester -1 misalkan gitu. Kemudian nanti paling tidak kalau di kami itu contohnya ya, kalau di kami itu saya misalkan mengusulkan penelitian itu saya harus dapat validasi dulu proposal saya dari Kaprodi. Nah, Iya. nanti yang mau Kalau di di, sini jurusan sama nah sih Bu itu, sebenarnya. nah itu harus dituangkan Bu. Karena kenapa? Iya. Eh, Harusnya itu sifatnya validasi, tapi dari situ itu sebenarnya sudah dimulai lah proses penilaian itu. Nah, jadi nanti kemudian pengusul atau peneliti mengusulkan melalui platform apa. Kalau memang ada platform sistem informasinya silakan disebutkan. Kalau enggak ya berarti langsung pengajuan melalui ini dengan surat pengantar jurusan. Kemudian dinilai oleh reviewer untuk menjaminkan pemenuhan dari apa namanya isi dari RIR maupun sesuai dengan roadmap yang ada di RIR tersebut misalkan. Setelah proposal lolos, kemudian apa namanya apa yang didapatkan dari memenuhi penilaian standarisasi yang telah ditetapkan di penilaian, misalkan dari sisi ini capaian luarannya seperti apa, tapi pada konteks penilaiannya gitu. Nah, itu tinggal Siap. melengkapi struktur itunya sih. Jadi step by stepnya Jadi itu linear dengan proses penelitian. Jadi ya, kalau di proses itu tahapan-tahapan pengelolaannya, sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaannya, ini tahapan-tahapan dari sudut pandang proses penilaian. Itu sih yang siap. perlu di harus Ya. bawahi. Kemudian untuk indikator ketercapaian standar, karena ini berfokus di penilaian, nanti mungkin lebih banyak ke penilaiannya saja. Soal luaran, kemudian hal-hal yang lain mungkin dibebankan di ini aja Bu, di mana namanya di Proses proses ya yang Bu. lain. Nah, contoh misalkan presentase jumlah proposal penelitian yang dilakukan penilaian oleh reviewer yang ditetapkan oleh P3M 100%. Jadi tidak ada apa namanya Oh iya. penelitian, nah kayak gitu. Kemudian kalau Siap. membahas mengenai strategi pertama atau pernyataan pertama, 100% penelitian yang diusulkan telah memenuhi penilaian dan validasi oleh jurusan. Begitu. Jadi ini juga akan biar dikawal. Jangan sampai kalau ada satu riset yang tidak bisa dibuktikan oleh jurusan, misalkan bahwa riset tersebut itu sudah dilakukan validasi awal dalam proses penilaiannya, maka itu bisa jadi temuan nanti kalau AMI. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya terbudaya. Tidak ada satu riset pun yang jurusan nggak tahu. Even itu dari dana hibah, PMBP, dan sebagainya gitu. Nah, Siap. berkaitan dengan dana-dana hibah, mungkin nanti perlu dikaji kembali di pernyataan sama strategi juga dibuatkan. Bisa jadi mekanisme penilaiannya kan berbeda, ya. Misalkan Siap. yang hibah DEAPTV ataukah nanti kalau di pengabdian atau hilirisasi riset itu di MF, kayak gitu-gitu kan tipikalnya berbeda. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan ada sub penilaian untuk dana PNBP seperti apa, untuk mandiri seperti apa, untuk dana hibah seperti apa. Distrukturkan dengan klasterisasi. Tapi kalau jenis-jenis standarnya, saya mungkin lebih menyarankan
seperti yang saya sebutkan tadi. Misalkan persentase jumlah penelitian atau rasio jumlah penelitian, usulan penelitian yang mendapatkan penilaian dari reviewer 1:1 atau dalam bentuk persentase silahkan bebas. Tapi berfokus dalam aspek penilaian. Kalau Siap. untuk apa namanya luaran dan sebagainya nanti mungkin di ini ya hasil Proses penelitian di atau di hasil hasil. juga bisa. Oke. Siap. Ya. Ya. Oke, itu Itu sih Bu. memang yang kemarin itu karena kan penelitian dibagi beberapa Bu standarnya. Jadi Mm-mm. memang agak membingungkan bagian mana yang Mm. harus ikut proses misalnya atau bagian mana Oh, yang harus ikut penilaian. mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun ada redudan, prinsipnya mending redudan daripada tidak ada yang mengakui indikatornya. Oh, siap, Nah, siap. nanti kan di Lebih hasil baik. akhir teman-teman akan speed reading lagi kan, atau nanti dipresisikan. Cara cara berpikirnya agar kita konsisten dari mulai dari pernyataan sama strategi dan indikator itu memang sebaiknya harus berfokuskan ke rasional standar kita. Oh, rasional standar kita itu intinya ingin menunjukkan standar minimal proses penilaian seperti apa, bagaimana cara menilainya, dan standar penilaian seperti apa, itu saja. Jadi nanti nggak akan kemana-mana. So, oke, Oh ya, baik, baik. siap. Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya ada dengan teman-teman yang lain, di akhir sebelum kemudian di follow up ke Senat, itu pasti ada proofreading kan. Dan itu Ya, better gitu daripada apa namanya siapa tahu dari ini ya nah nanti yang draft revisinya saran saya nggak harus langsung dihapus siapa tahu justru jadi inspirasi buat teman-teman oh iya ya saya kok part luaran belum saya masukkan dari jenengan bisa jadi mungkin bisa dapat masukan saran saya sih catatan yang apa namanya sebelumnya nggak harus dihapus kalau memang ini kan apa yang hadir juga terbatas jadi teman-teman mungkin yang dari standar penelitian yang lain bisa apa namanya terinspirasi gitu. Oh berarti ini nggak masuk punyanya jenengan bisa punyanya saya nih gitu. siap Ya, Bu. Ya, mungkin nih. ya. Mohon izin Bu, berarti ini bisa kita alih ke dokumen yang lain yang standar proses penilaian. Boleh. Ya, ya. Saya izin share screen. Ya Bu, izin saya mulai Bu ya. Ini untuk rasional standar yang bagian proses. Penelitian adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh PNM sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Selain itu, visi PNM sebagai perguruan tinggi yang unggul akan terwujud dengan terlaksananya penelitian yang terencana dan bermutu. Oleh karenanya, disusun standar proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan sehingga proses penelitian dapat berjalan sistematis, ilmiah, dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Subjek yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar, direktur dan wakil direktur bidang akademik, wakil direktur bidang perencanaan, keuangan dan umum, P3M, ketua jurusan, koordinator program studi, dosen, dan mahasiswa. Definisi istilah, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang harus dilakukan oleh PNM. Yang kedua, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Yang ketiga, perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Yang keempat, pelaksanaan penelitian merupakan proses pelaksanaan penelitian bagi peneliti yang dinyatakan layak untuk didanai dan diberikan surat tugas untuk meneliti. Yang kelima, pelaporan kegiatan penelitian merupakan proses pelaporan yang dilakukan oleh peneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil dan luaran penelitian serta penggunaan dana penelitian. Adapun pernyataan isi standarnya, yang pertama,
PNM melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan standar penjaminan mutu internal. Standar penjaminan mutu internal penelitian mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. Yang kedua, P3M menyusun peta jalan penelitian yang mencakup seluruh bidang keilmuan yang ada di PNM dan melakukan revisi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Yang keempat, kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, dan etika penelitian. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh P3M PNM. Yang keenam, penelitian dapat dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa, dan atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Yang ketujuh, penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti bersama dosen, dan atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Yang kedelapan, mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. Yang kesembilan, penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh P3M dengan rincian yang jelas atas penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Yang ke-10, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual atas luaran penelitian dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11, kerjasama penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Politeknik Negeri Madiun sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Yang ke-12, publikasi hasil penelitian disesuaikan dengan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisannya. Kemudian untuk strategi pelaksanaan standar, PPMPP PNM menyusun standar penelitian yang meliputi standar masukan, standar proses, dan standar luaran. Yang kedua, PPMPP PNM melakukan sosialisasi atas isi standar penelitian kepada pihak yang bertanggung jawab atas isi standar, sehingga para pihak dapat mengetahui tiap tahapan penelitian. Yang ketiga, P3M PNM melibatkan para pihak yang bertanggung jawab atas isi standar penelitian, pakar, perwakilan kementerian, perwakilan dunia usaha dan industri, untuk merumuskan roadmap penelitian PNM yang dapat mewakili seluruh bidang keilmuan yang ada di PNM serta selaras dengan visi dan misi PNM. Yang keempat, memberikan sosialisasi pada para peneliti untuk menerapkan standar mutu penelitian, keselamatan kerja, dan etika penelitian. Yang kelima, P3M menyusun pedoman penelitian yang meliputi acuan atas tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Yang keenam, P3M melaksanakan sosialisasi atas isi pedoman penelitian, penjadwalan penelitian yang meliputi tahapan penerimaan proposal, tahapan seleksi proposal, tahapan penilaian, dan penentuan peraih hibah penelitian, serta tahapan pelaporan penelitian. Yang ketujuh, P3M menunjuk reviewer yang independen untuk memastikan tiap penelitian yang mendapatkan hibah penelitian telah terencana dengan baik, memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Yang kedelapan, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang syarat-syarat untuk melaksanakan penelitian, mulai dari syarat ketua peneliti, anggota peneliti, serta tim peneliti yang dapat terdiri dari dosen dan mahasiswa. Yang kesembilan, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang syarat-syarat untuk melaksanakan penelitian kerjasama antara dosen PNM dengan peneliti dari pihak lain, mulai dari syarat ketua peneliti, anggota peneliti, serta tim peneliti yang dapat terdiri dari dosen, peneliti lain, dan mahasiswa. Yang ke-10, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang jumlah satuan kredit semester terhadap mahasiswa yang terlibat sebagai anggota tim peneliti yang selaras dengan kurikulum program studi tempat mahasiswa menempuh pendidikan. Yang ke-11, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang rincian tugas, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa. Yang ke-12,
P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagai luaran penelitian sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Yang ke-13, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang kerjasama penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dengan pihak ketiga. Yang ke-14, P3M merumuskan ketentuan dan melaksanakan sosialisasi tentang publikasi hasil penelitian. Adapun indikator ketercapaian standarnya, yang pertama, PNM memiliki standar penelitian. Yang kedua, PNM memiliki peta jalan penelitian. Seluruh judul proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian. Yang ketiga, seluruh penelitian yang didanai dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dosen. Seluruh judul penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian masing-masing program studi. Yang keempat, seluruh isi proposal penelitian telah mencerminkan kesesuaian dengan standar penelitian, merencanakan penelitian dengan memperhatikan keselamatan kerja dan menerapkan etika penelitian. Yang kelima, PNM memiliki pedoman penelitian. Yang keenam, peningkatan 30% jumlah proposal yang mengikuti dana kompetitif internal setiap tahun. Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian kerjasama. Peningkatan kuantitas mahasiswa yang terlibat dalam penelitian bersama dosen atau dosen pembimbing. PNM memiliki rincian ketentuan dan persyaratan pembagian tugas dalam penelitian kerjasama. PNM memiliki rincian ketentuan hasil dan luaran penelitian. PNM memiliki rincian ketentuan dan persyaratan penelitian kerjasama. PNM memiliki rincian ketentuan dan persyaratan publikasi penelitian. Adapun dokumen terkait dalam pelaksanaan standar antara lain Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun, Pedoman Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Madiun, Formulir Pendaftaran Penelitian, Surat Pernyataan Peneliti, Formulir Keaslian Penelitian, Pedoman Penelitian, dan untuk referensinya ada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tentang KKNI, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Demikian Bu Ratih, isi standar penelitian proses yang sudah disusun. Ya, terima kasih. Mohon arahannya. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya mungkin nanti menyesuaikan seperti yang di apa namanya tadi di penilaian. Prinsipnya gini, kalau proses penilaian itu nanti konteksnya akan berbeda dengan pengelolaan. Nah, pengelolaan itu ya namanya proporsi manajemen, ya mulai dari merencanakan, mengelola, melaksanakan, kemudian mengembangkan itu dalam konteks pengelolaan. Nah, kalau di dalam konteks proses ini lebih kepada bagaimana selama ini IPNM standar proses proses yang ini lebih ke substansi riset. Jadi misalkan proses itu mulai pengajuan proposalnya seperti apa, kemudian waktu melaksanakan itu seperti apa, misalkan peneliti bertanggung jawab gitu. Jadi eh, sama mungkin ya catatannya seperti yang tadi di pernyataan isi itu masih banyak peran P3M sebagai pengelola, tapi tidak diproseskan pada ruang lingkup prosesnya itu sendiri. Sedangkan proses itu sendiri yang berproses, yang melaksanakan proses itu tidak hanya P3M sebagai fasilitasi, tapi yang melaksanakan proses itu justru yang dititik beratkan di peneliti. Ini nanti yang mungkin butuh agak dipertajam ya Bu di proses penelitian. Ya, Pak. Jadi menyusun proposal dengan seperti apa, kemudian melaksanakan proposal yang sesuai dengan rujukan di proposal seperti apa, tiap tahapan metodologi yang harus dilaksanakan, justru lebih banyak klaim-klaim itu. Kemudian sudah dipastikan bahwa TKT levelnya itu sudah memenuhi, kemudian apa namanya kesesuaian proses yang berjalan di mana
untuk menghasilkan publikasi atau HKI yang baik, itu prosesnya seperti apa. Justru lebih banyak proses itu. Jadi mulai dari hulu sampai hilir bicara proses secara substansi. Nah, ini kalau saya melihat, ini nanti bisa disimpan atau lebih banyak narasi-narasinya di proporsi pengelolaan. Ya, jadi tidak semua salah gitu, atau tidak semua langsung di rubah ke ini, tapi sebagian besar itu sudah mengacu ke proses, cuman belum gitu the point kan ke pelaksana proses utama, yaitu si penelitinya. Nah, kalau kita Oh ya, banyak memberikan peran kepada P3M, ini konteksnya mungkin lebih banyak ke pengelolaan. P3M, jurusan, itu lebih pengelolaan. Karena objek dalam, subjek dalam aktivitas riset itu kan ada dua, pengelola fasilitasinya dan pengelola aktivitas substansinya. Kalau pengelola aktivitas substansi berarti kita bicara seorang peneliti. Nah, tinggal tinggal nanti selama ini yang sudah berjalan, standar minimalnya gimana? Kita sebagai peneliti itu ngapain aja dalam proses penelitian itu sendiri. Terus kalau di strateginya ya nanti akan lebih operasional ya. Tahapan-tahapan kita berproses, misalkan sudah melakukan metodologi itu kan secara garis besar sama ya Bu, mulai dari perancangan, kemudian analisis dan pembahasan. Mungkin secara garis besar aja pasti sama itu semua semua konteks metodologi. Itu juga boleh bagian dari strategi. Peneliti menyusun analisis requirement yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk proposal misalkan. Termasuk juga di proses itu dalam menyusun karya ilmiah dipastikan memenuhi kaidah-kaidah. Nah, itu kan bagian dari proses yang selama ini memang kita laksanakan. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu, eh, saya meyakini teman-teman itu tinggal ini aja, menjadikan dirinya waktu menulis standar itu orang yang paling awam, tapi sekaligus sedang bicara dengan orang yang sudah senior melaksanakan riset. Nah, jadi kayak harus punya dua kepribadian gitu ya. Nah, karena gini, kalau misalkan kita membaca standar proses yang di part yang dinarasikan seperti ini, itu kita nggak akan dapat ilmu-ilmu sebagai dosen baru misalkan, atau cara-cara yang harus kita lakukan dalam proses penelitian itu seperti apa, kan gitu. Justru lebih banyak melihat bahwa segala sesuatunya sepertinya ada diurus, sudah diselesaikan di PKM. Padahal kan saya meyakini nggak seperti itu. Nah, beda dengan standar pengelolaan penelitian nanti. Jadi nanti kalau bukan ibu yang mengerjakan, mungkin beberapa narasi yang sifatnya di manajemen gitu ya, pengelolaannya bisa diberikan ke teman-teman yang lain. Karena narasi-narasinya sudah cukup bagus, cuman mungkin belum pas rasanya kalau kemudian kita masukkan di situ. Itu Ibu. Nah, ya, untuk indikator standarnya, sama seperti yang saya sampaikan di penilaian tadi, karena dia berupa proses, berarti nanti kuncian-kuncian tiap tahapan prosesnya, kita harus pastikan bahwa semua pelaksanaan penelitian di PNM itu harus melalui proses yang seharusnya. Misalkan pengajuan proposalnya harus seperti apa. Kemudian melaksanakannya memenuhi kaidah ilmiahnya itu berapa jumlah atau berapa persentasenya ya. Berarti harus 100%. Kalau ada penelitian yang nun sewu, ini terjadi pernah di Poliji yang tidak melalui proses dan penilaian, yaitu tidak pernah ada proposalnya, tidak pernah ada laporan kemajuannya, laporan akhirnya, laporan keuangannya, event itu mandiri, tiba-tiba sudah ada publikasinya. Hmm. Saya nggak tahu di PNM pernah nggak terjadi seperti itu. Ini kita menghindari hal seperti itu. Kenapa? Iya, kalau publikasi yang ditawarkan yang tersitasi dengan PNM itu kemudian linear dengan output kita atau linear dengan RIR kita. Nah, kalau enggak sudah dapat fokus tinggi-tinggi dan lain sebagainya, ternyata nggak dapat pengakuan juga. Minimal di akar kita. Lebih parahnya lagi, tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan PNM sendiri. Artinya apa? Baik di jurusan maupun P3M itu tidak dilibatkan pada saat proses riset. Tapi kan kita tidak mau begitu ya, Bu. Makanya kami juga ternyata pernah mendapatkan temuan di beberapa prodi itu ada banyak karya ilmiah atau indeks fokus
Bahkan ada satu Thomson itu, tapi ya nggak pernah ada proposalnya, nggak pernah ada penelitiannya, nggak pernah ada ikut hibah BNPB dan sebagainya. Tiba-tiba ada aja ini gitu. Dan bukan dari disertasi atau tesisnya yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan berproses penelitiannya memang benar menyusun juga artikel itu, tapi tidak pernah melaporkan aktivitasnya. Itu kan jadi hal yang sangat memang gitu. Malah itu pernah itu jadi pengalamannya Bu Alfi. Kalau pernah kenal sama Bu Alfi kapan hari yang sempat bertemu, Bu Alfi itu tidak tahu sebelum di sektor itu tidak tahu bahwa standar proses penelitian itu ada. Nah, beliau berpikir saya meneliti ini sendiri dengan mandiri, nggak perlu proposal, nggak perlu apa, yang penting nanti publikasi. Kenapa? Karena kita itu mengajunya langsung berfokus ke PKD. Pokoknya ada publikasi, nggak ono juntrungan dari mana. Padahal kan PKD itu adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang berbasis outcome itu adalah dampak pemenuhan standar. Nah, kalau tiba-tiba celing gitu hanya publikasi gitu kan berarti ada standar yang tidak dia penuhi, termasuk kepastian bahwa dilihat dengan RIR. Nah, waktu itu setelah Bu Alfi jadi sekjur, akhirnya Bu Alfi ex officio penjaminan mutu dan membaca ada standar proses bahwa itu itu bersedih. Kenapa? Karena banyak sekali risetnya beliau yang terlibat tadi rekognisi diakreditasi program studinya. Jadi itu sih Bapak Ibu dampaknya sangat cukup luas kalau kita tidak memberikan ruang-ruang informasi kepada teman-teman dosen, terutama dosen-dosen baru yang belum tahu bahwa draftnya penelitian itu harus ada pengusulan proposal, diketahui jurusan, dan seterusnya, itu malah membuat kita bersama semua rugi, termasuk yang bersama. Itu nggih Bu, mungkin yang Ya, bisa saya sampaikan. Jadi mungkin dirapikan mawon isiannya ini sudah banyak luar biasa dan juga banyak yang dimasukkan sehingga sebenarnya kalau menurut saya sih tinggal merapikan, memposisikan apa yang jadi cakupan ruang lingkup standar penilaian maupun proses. Itu ya, ya, Bu. ya. Bu Ratih, mohon izin, eh, misalkan nih di standar isinya itu, dari yang saya tangkap, bisakah kita rumuskan seperti ini misalnya, peneliti mengajukan judul penelitian dan tim peneliti, peneliti dan anggota peneliti kepada koordinator program studi dan ketua jurusan. Apa kira-kira seoperasional itu di standar isinya? Kalau itu di strategi sih bisa. Kalau pernyataan itu lebih ke apa yang apa minimal yang harus dipenuhi untuk berstrategi begitu. Jadi Baik, yang harus kita penuhi berarti kalau tujuannya tadi berarti kalau saya tangkap itu ada dua tujuan. Yang pertama adanya monitoring di program studi atau jurusannya. Yang kedua adanya pemerataan untuk pemenuhan ini ya beban kerja gitu misalkan karena tadi ada menyampaikan pengusulan nama-nama yang terlibat gitu. Kan itu ya, bisa. Jadi ya, tinggal apa apa yang urgensinya membuat itu sebagai pernyataan dan distrategikan dengan operasional seperti itu. Tapi kalimat tadi adalah kalimat strategi. standar strategi ya. Baik, Ya, baik Bu. betul. Ya, Eh, baik Bu Ayu, terima kasih banyak arahannya. Sama-sama. Mas Anton. Nggih, berarti Nggih. ada agenda lagi nggih. Nggih. Iya, ini barusan ditelepon Pak Nggih, Wadid Bu. Pak, karena mau Nggih. ada Monev NBH. Maaf ya. Oh, nggih, nggih, Bu. Terima kasih banyak Bu Ratih atas kesempatannya. Eh, mohon maaf, ini tadi nyela atur atau apa? Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Dan Bapak Ibu Nun Sewu, eh, untuk hari ini kita cukup untuk satu standar dulu nggih karena keterbatasan Oh, dari Mas Adi, Mas. dalam Bu. Dua tadi. Oh, dua nggih. Kan dua Nggih, tadi. nggih. Penilaian Dengan sama dengan proses. satu penilaian dan juga proses penelitian. Nggih. Oke. Untuk saat ini eh, acara asistensi pada sore hari ini saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan matur nuwun sangat berarti dan juga
kesempatan dan kesediaan dari Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mas Anton. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak Sampai-sampai, kasih. Bu.